Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program Kajian Hati bersama Ustadz Hilman Fauzi dan saya Fairuz Arafik yang akan menemani para jamaah yang ada di Masjid Darussalam, Kota Wisata Cibubur dan pemirsa yang ada di rumah dengan tema kita kali ini, cukupkan pahalaku untuk mendapat surgamu. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, siapa di antara kita yang ingin masuk surga? Angkat tangan, katakan saya. Semua di antara kita pasti ingin masuk surga. Iya apa iya? Dari sekian banyak amal, dari sekian banyak sikap yang akan mengantarkan kita ke surga, setidaknya Bunda harus punya 4 amalan istimewa yang akan mengantarkan kita menuju surga. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah engkau menuju ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi, yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Merujuk ayat ini, maka amalan pertama yang akan mengantarkan Bunda untuk bisa masuk surga adalah bertakwa kepada Allah. Betul? Apa itu takwa? Takwa itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Konsisten dengan kebaikan di hadapan Allah. Konsisten meninggalkan semua larangan Allah. Sampai pada akhirnya membentuk sikap dalam hatinya. Apa sikapnya? Lanjutkan ayatnya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i waz-zarra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa itu yang pertama, dia adalah orang yang gemar berinfak, gemar berbuat baik kepada siapapun, dalam keadaan lapang maupun sempit. Karena di antara amalan yang dicintai Allah, salah satunya adalah tudkhiluhu sururun ala kulli muslimin, menempatkan kebahagiaan di hati orang lain. Betul? Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, dia pandai menahan marah. Dia kesel, dia sebel, tapi dia pandai menahan hatinya untuk tidak marah dalam hidupnya. Barang siapa orang yang bisa marah, tapi dia menahan amarahnya, maka nanti di hari kiamat dia akan datang menuju Allah dan diberikan pahala yang dia inginkan dalam hidupnya. Masya Allah. Dan yang ketiga, orang yang akan masuk surga itu adalah orang yang pandai memaafkan orang lain. Untuk semua hati yang pernah disakiti, untuk semua hati yang pernah dikhianati, belajar menyembuhkan luka hati dengan memaafkan di dalam hati. Memaafkan itu mungkin sulit dilakukan, tapi memaafkan itu Allah siapkan banyak kelapangan. Salah satunya Allah siapkan istana di surga untuk orang yang pandai memaafkan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini kelak Allah izinkan masuk ke dalam surga. Dunia gak lama, dunia hanya sementara. Surga adalah tujuan yang sebenarnya. Kenapa Allah masih izinkan kita hidup sampai saat ini? Boleh jadi 2 alasannya. 1, karena Allah tahu dosa kita sangat banyak.
Sehingga Allah ingin di sisa usia ini kita banyak minta ampun, bertobat kepada Allah dari setiap dosa yang pernah kita lakukan. Dan yang kedua, karena Allah tahu mungkin amal kita masih sangat sedikit, sehingga Allah berikan usia kepada kita agar kita bisa memperbanyak amal sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga itu luas. Jangan masuk surga dengan hati yang sempit. Belajarlah untuk pantas masuk ke dalam surga dengan amal yang terbuka. Insya Allah. Kajian hati. Bintang tamu kita ada Kak Catherine Wilson. Silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Iya. Catherine mau bercerita sedikit. Catherine pernah mengalami pernikahan dan ini Catherine ngerasa ini titik terendah Catherine. Catherine pernah menikah 2 kali dan dua-duanya gagal. Yang pertama itu juga hanya bertahan 1 tahun dan setelah itu melanjutkan lagi menikah dan setelah berpisah sempat menjanda selama 9 tahun ya, cukup lama, waktu yang cukup lama. Dan Catherine berharap dengan pernikahan yang kedua ini akan selamanya gitu, tapi ternyata Catherine gagal lagi. Itu membuat Catherine jadi depresi ya. Setelah yang menikah yang pertama, Catherine tahun 2022 itu terjerat kasus narkoba dan alhamdulillah bisa keluar lah ya dari masalah itu dan bisa bangkit lagi. Dan setelah itu ketemu dengan yang kedua. Dan di situ Catherine ngerasa apa ya, kok kenapa ya gagal lagi, padahal kan niatnya pengen ibadah gitu Pak Ustadz. Dan saat itu suami juga tidak peduli lah istilahnya, karena Catherine pernah ngalamin sakit. Waktu itu dia lagi di Jakarta, sakit penebalan dinding rahim. Terus juga berharap suami datang untuk menemani untuk Catherine berobat, tapi ternyata dia nggak datang dengan alasannya sibuk. Di situ juga Catherine sangat kecewa ya sebagai istri, apalagi seorang perempuan yang mengalami sakitnya lumayan berat ya saat itu. Kecewa sih. Dan dari awal pernikahan tuh memang ada perjanjian ya kalau ada nafkah yang harus dipenuhi. Awalnya sih iya, tapi lama-lama berkurang sampai akhirnya tidak dikasih sama sekali gitu. Jadi Catherine ngerasa kok dibohongin, padahal aku niatnya tuh udah benar-benar pengen ibadah, pengen rumah tangga. Pertanyaan Catherine, pantas gak sih Catherine diperlakukan seperti itu, dan mohon arahannya Pak Ustadz. Makasih. Dulu izin Kak Catherine, mantan suami maksudnya mengucapkan beliau akan ngasih nafkah sekian. Izin kalau boleh tahu berapa dulu beliau menyebutkan? 100 juta. Dan itu bikin surat perjanjian, memang surat nikah. Oke. Merasa tidak diperdulikan ya sebagai istri ya. Karena yang saya sakit itu istilahnya kan cuma dari Sulawesi ke Jakarta 2,5 jam aja, itu dia nggak bisa. Udah kamu operasi aja sendiri tanpa saya. Padahal kan tadinya saya mau nunggu dia datang dulu gitu kan, minta izin dulu sama suami di telepon. Terus saya tunggu kamu datang deh. Saya nggak bisa datang gini-gini, sementara saya sudah pendarahan terus. Jadi mau nggak mau saya melakukan tetap operasi. Dan dia pun nggak datang sampai selesai operasi, sampai saya di rumah istirahat pulang ke rumah pun nggak hadir. Baik, Bunda. Rumah tangga gagal itu bukan berarti menyimpulkan bahwa hidupmu hancur. Kak Catherine dan semua yang pernah merasakan gagal dalam berumah tangga, jangan patah semangat, jangan putus asa. Itu hanyalah bagian kecil daripada proses hidupmu.
insya Allah semua kebaikan yang pernah kamu hadirkan selama berumah tangga pasti Allah akan berikan pahalanya. Yang kedua, urusan nafkah. Ini penting Ahilman bahas. Laki-laki itu adalah pemimpin untuk keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan laki-laki itu diberikan kelebihan oleh Allah. Sehingga kelebihan yang Allah berikan itu menjadikan dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi ingat, bagi saya seorang suami, bagi kita seorang suami, memberi nafkah kepada istri, memberi nafkah kepada keluarga, itu kewajiban. Maka seorang suami wajib memberi nafkah kepada keluarga, kepada istri. Apa di antara nafkah itu kewajibannya? Satu, ada nafkah yang sifatnya lahir. Dua, ada yang nafkah sifatnya batin. Nafkah lahir, semua yang dibutuhkan di keluarga. Sandang, pangan, papan. Kalau merujuk pada satu keterangan, berilah makan pasanganmu, keluargamu sebagaimana apa yang engkau makan. Maksudnya apa? Sesuai kebutuhan. Tempat tinggal, berikan tempat tinggal yang aman, yang nyaman. Itu juga adalah nafkah lahir. Termasuk izin. Kalau ada seorang istri yang dia ambil sebagai istrinya dan istrinya punya kebutuhan untuk dirinya, maka seorang suami juga boleh mencukupi kebutuhan istrinya. Contoh, istrinya pengen dandan. Istrinya punya kebutuhan untuk dandan. Boleh nggak suami memberikannya? Tapi ingat, sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Ada istilah AA, bener nggak? Harta suami, harta istri, harta. Bener nggak begitu? Kata siapa? Salah itu teh. Yang benar bukan begitu. Harta suami, harta istri, harta istri. Masing-masing punya harta. Tapi ingat, harta suami adalah harta suami. Tapi ingat wahai suami, di balik sebagian hartamu ada hak istrimu. Dan percayalah, tidak akan pernah habis rizkimu ketika engkau membahagiakan keluargamu. Betul? Dan pesan untuk istri, jangan menyiksa suami dengan permintaanmu yang kadang di luar batas kemampuan suamimu. Ya, maka Kak Catherine, maafkan semua yang sudah berlalu. Janji adalah janji. Kalau dia tidak tepati berarti dia ingkar janji. Biarkan kemudian Allah yang menghitung segala apa yang dia lakukan. Percayalah, tidak lantas kita kehilangan rezeki walaupun suami lupa dengan janjinya. Tapi kita boleh ingatkan suami, di balik harta suami ada hak siapa? Istrinya, sehingga pada akhirnya kita paham, rumah tangga itu tentang tangga berharga untuk masuk ke dalam surga. Dan cukuplah seorang suami yang memberikan nafkah kepada keluarganya. Saat dia keluar rumah mencari nafkah, saat dia bekerja mencari nafkah, banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, berangkat pagi, pulangnya, ada istilah berangkat pagi pulang pagi. Percayalah, seorang suami yang begitu sungguh-sungguh memberi nafkah bagi keluarganya, maka lelahnya dia menghapuskan dosa yang pernah dia lakukan. Ibu doain suami ibu, karena rezeki suami ibu akan makin baik ketika ada doa daripada istrinya. Betul? Karena saya percaya doa istri itu mustajab. Boleh jadi sempitnya rezeki suamimu karena kurangnya doamu wahai istri. Dan wahai suami, ingat,
lapangnya rizkimu, karena di sampingmu ada doa istrimu yang tidak pernah lepas mendoakanmu. Mudah-mudahan rumah tangga kita Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya rabbal alam. Kalau untuk dibilang sedih sih sedih ya, maksudnya kecewa sama diri sendiri, ya kok gagal lagi gitu kan. Kan berharap ya dari awal pernikahan juga kan berharapnya tidak berpisah ya. Dan galau ya selama 9 tahun itu hidup menjanda kan, terus akhirnya pernah juga sampai ke titik terendah karena menggunakan narkoba, karena kayak ngerasa dunia ini kok kosong gitu, kok aku depresi banget gitu. Jadinya ya salah jalan. Kok nggak bisa ya aku kayak seperti di contohnya kayak lihat kayak teman-temanku. Kenapa Allah tidak maksudnya memberikan yang Catherine inginkan gitu, seperti keturunan, terus juga seorang pendamping hidup ya. Catherine yakin aja ya pasti Allah punya rencana yang lebih baik gitu loh. Kalau andaikan waktu bisa diulang, aku akan menjadi Catherine Wilson yang jadi lebih baik, bukan seperti yang kemarin gitu.